Yeah, this one is full. Sesame is very tasty. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajak kalian buat ngikutin kegiatan aku tinggal di India. Oke guys, pertama-tama di sini aku sama ipar aku tuh pengen banget makan makanan Korea. Cuman kata ipar aku di dekat-dekat sini makanan Koreanya tuh nggak terlalu enak. Dulu pas waktu suami aku di sini aku tuh udah pernah ke Japanese restaurant, itu lumayan enak banget. Tapi itu lumayan jauh loh guys, kayak 45 menit dari rumah. Dan sekarang sebenarnya aku tuh pengen pesan online gitu sama ipar aku. Cuman kata ipar aku tuh nggak enak, mendingan kita itu ke mall aja. Dan karena ipar aku tuh males banget keluar, jadinya aku nyaranin buat kita di rumah aja. Oke guys, di sini hari ini kita mau buat kimbap dan chicken Korean, chicken Korean. Terus kita buat ramen. Itu ramennya itu kita buatnya tuh dari samyang yang carbonara gitu. Soalnya aku sama ipar aku tuh mengurangi pedas ya guys. Soalnya kemarin ipar aku tuh kan sempat sakit. Sakit kata dokter itu di pencernaannya, dia itu sering makan pedas, jadinya itu dia itu mengurangi pedas. Jadinya kita bakal buat gitu yang simple, cuman mengobati rasa ingin makan Korean foodnya. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa di like, comment, dan subscribe video aku. Dan buat kalian bisa komen makan apa aja yang kalian pengen aku buat. Dan jangan lama-lama, mari kita buat. Oke guys, pertama-tama di sini aku mau buat sup. Ini sini aku mau buat clear soup. Aku tadi lupa banget bilang karena aku itu kayak lupa aku bakal buat sup. Pertama-tama di sini aku mau buat sup. Karena sup itu kan gampang, yang tinggal cemplung-cemplung aja. Di sini cuman bahan-bahannya seperti biasa guys, bawang merah, bawang putih sama jahe. Itu di blender sama daun jeruk, terus ditumis sampai bumbunya matang. Masukin dagingnya, terus ini air. Sebenarnya aku mau pakai tulangan, cuman ini kata ipar aku pakai daging. Soalnya dagingnya ini nanti bakal disuir terus ditaruh di kimbap kayak gitu. Ini aku pakainya itu sebenarnya salah ya guys ya. Ini kata ipar aku tuh nggak cukup karena dia tuh pengen makan sup yang banyak, karena dia ini tuh kan udah malam. Terus suasana di sini tuh hujan-hujan, ini tuh masih musim hujan dan suasananya tuh dingin banget. Jadi dia pengen makan jus tuh yang lumayan banyak dan kayak ekstra gitu loh. Dan aku pindahin, aku pakai wadah yang lebih besar, yang lebih muat banyak supnya. Terus lanjut selesai aku buat si sup. Terus lanjut di sini aku mau buat crispy chicken Korean spicy. Gimana sih namanya? Sweet spicy crispy Korean chicken. Kayak gitu mungkin namanya ya. Ini tuh sebenarnya aku lihat-lihat karena aku banyak banget lihat di reels Instagram, jadinya aku ikutin yang satu ini. Ini tuh bawang merah, bawang putih, jahe yang udah aku blender tadi tuh. Terus aku masukin 1 telur, garam, sama aku juga pakaiin di sini karena sebenarnya di sini tuh pakainya cornstarch, cuman aku nggak ada cornstarch, aku adanya tepung tapioka. Aku pakai tepung tapioka 5 sendok makan. Terus di sini juga aku tambahin tepung terigu. Untuk tepung terigunya aku cuma pakai 3 sendok makan aja. Sebenarnya di sini pakainya cornstarch sama tepung terigu, cuman karena nggak ada ya guys, adanya itu tepung tapioka, nggak apa-apa lah, yang penting kan sama-sama starch juga. Terus ini diaduk sampai merata. Sebenarnya aku tambahin air sedikit ya guys ya. Pas aku kasih air itu aku tuh lupa banget nge-record adonannya itu sampai teksturnya kayak gimana. Cuman kayak gini ya guys, kayak masih basah-basah gini di ayam itu. Aku tuh pengen tepungnya tuh nggak terlalu tebel, biar tipis aja supaya ke cover aja. Cuman kalau ipar aku tuh lebih suka tepungnya tuh lebih banyak. Lanjut guys, ini aku masak satu persatu. Sebenarnya ini tuh seperti kayak chicken karaage gitu sih ya. Ya kayak chicken karaage gitulah, 11-12 kayak gitu. Terus ini masaknya aku pakai api yang kecil. Ini aku masaknya tuh nggak terlalu aduk-aduk, diaduknya itu dibalik sekali aja. Terus ini gorengnya tuh sampai golden brown gitu ya guys.
Sambil menunggu si ayamnya itu matang golden brown, di sini aku tambahin supnya itu daun seledri karena sup aku ini tuh udah jadi ya guys. Udah boiling. Ini tuh ipar aku tuh nggak pengen terlalu surut nanti airnya karena dia tuh pengen ekstra kuah. Lanjut ini ke dagingnya atau ke ayamnya. Terus ini di sebelah aku tuh ada ipar aku yang potong-potong sayur karena dia itu mau buat si kimbap. Aku buat chicken, aku buat ayamnya, dia buat kimbap, sama nanti dia juga mau buat ramennya. Kita ramennya itu di sini pakai samyang ya guys, samyang yang Korean carbonara gitu, karena aku sama ipar aku tuh benar-benar mengurangi spicy, apalagi aku setelah melahirkan aku jujur nggak suka banget sama pedas. Aku tuh nggak makan terlalu sambal gitu. Kalau buat sambal paling cabenya itu cuma 1 atau 2 lah kayak gitu. Nah ini aku goreng ayamnya tuh sampai golden brown kayak gini, terus diangkat, terus ditiriskan, soalnya nanti yang mau bumbui itu ipar aku, karena sos gujujangnya tuh belum datang, jadinya ini ditunggu sebentar. Ini ipar aku masih motong-motong sayur. Sebenarnya ipar aku itu sekali masak dia itu emang kayak niat banget masak, kayak penuh perasaan gitu loh. Oke lanjut, di sini dia udah mau buat sos. Ini untuk sosnya itu simple banget. Aku pakai butter garlic. Ini aku pakai salty butter sama chop garlicnya. Ini aku tongseng sebentar sampai ini tuh berbau harum. Sebenarnya di sini kita pakai minyak wijen, cuman karena ipar aku tuh mengurangi minyak-minyakan karena kita udah pakai butter. Jadinya minyak wijennya kita skip. Kita cuma pakai butter aja. Terus di sini kita masukin saus gochujangnya. Sebenarnya di sini juga kita pakai kecap di resipi yang di rilis itu, cuman aku skip kecapnya karena ipar aku tuh nggak suka. Kecap maksudnya itu saus tomat ya guys. Saus tomatnya itu ipar aku tuh nggak suka, jadinya di skip karena kita tuh udah pakai saus gochujang. Terus juga di sini sebenarnya pakai brown sugar. Terus aku sama ipar aku tuh juga nggak pakai karena kita tuh udah pakai honey. Di sini tuh udah pakai honey, pakai sugar, dia tuh nggak terlalu banyak kalori katanya. Dia tuh nggak suka minyaknya di skip, terus saus tomatnya di skip, terus brown sugarnya juga di skip. Kita di sini tambahin wijennya yang agak banyak ya guys, supaya rasanya tuh lebih enak karena kita itu udah skip minyak wijennya. So far ini tuh enak banget guys, lebih enak daripada yang kita beli, karena kemarin aku pernah beli sama ipar aku kan, kalau beli di luar tuh nyampe rumah itu nggak crispy lagi, ya itu sih yang jadi kendala, dia tuh nggak suka. Kalau kita tuh pengen makan yang crispy terus ada sausnya gini tuh emang kita tuh lebih cocok ke restorannya langsung. Kalau kita tuh take away, kita kan nggak tahu ya di perjalanan mungkin macet atau apa gitu, jadinya itu lama dan jadinya itu soggy atau jadinya itu kayak soft, gak crispy lagi. Oke guys, singkat cerita ini chicken kita udah jadi. Guys kalian jangan salfok ya, ipar aku tuh emang putih guys, emang putih seputih, dia itu paling putih di rumah. Setelah itu mertuaku, bibi Sia, suami aku, baru mertuaku yang cowok. Aku tuh tipikal yang hitam di sini. Keluarga aku di sini tuh emang keluarga yang putih ya guys, karena mereka itu dari Northeast. Oke lanjut, ini untuk kimbapnya, nasinya kita pakai nasi sushi. Terus di sini kita pakai karena kita nggak punya minyak wijen, kita wijen utuh kita pakai. Terus soya sauce, sama kita juga pakai vinegar. Terus ini di mix. Sebenarnya aku tuh nggak tahu maunya dia tuh buat kayak gimana, cuman dia tuh udah buat gitu. Terus dia bilang latih gulung, aku nggak bisa gulung, tiba-tiba aja dia nyuruh aku. Sebenarnya dia itu nggak pengen buat, cuman aku yang maksa buat di rumah. Dia tuh pengennya tuh beli, cuman dia tuh pengen makanannya tuh masih hangat, masih crispy kayak gitu guys. Terus jadinya aku it's okay, kita buat di rumah aja, aku yang siapin semua, nanti kamu bantu aku sedikit-sedikit aja. Terus jadinya aku yang lebih ngambil pekerjaan banyak, kayak motong daging, buat bumbu, goreng ayam, itu aku kerjain sendiri. Pas udah di pertengahan aku udah selesai, terus dia datang, soalnya kan pacarnya datang. Terus aku buat first, soalnya nanti biar kalau nunggu dia tuh nanti lama, jadinya dia tuh potong sayur, sama dia tuh buat ramen, sama nanti buat sos kayak gitu ya guys. Oke, ini udah di tahap penggulungan. Aku tuh ini tuh emang first time aku buat sushi, aku nggak pernah buat sushi gini. Pertama kita juga nggak punya yang bambu roll gitu, tapi kata aku yang nggak apa-apa, kita udah punya plastik wrap, aku bisa kok, kita coba-coba aja. Wow. Do it maybe.
Oke guys, di sini aku lagi roll kimbapnya. Terus di sini iparaku udah mulai buat ramen. Terus di sini sayurannya juga udah iparaku saute. Sebenarnya aku nggak tahu dia saute mix gini, karena aku tadi itu lagi tidurin baby Sia. Jadinya aku nggak lihat dia saute. Ternyata dia sautenya itu mix sayur daging dijadiin satu nyotenya itu. Jadinya kayak nggak bagus. Aku kira bakal satu-satu nanti biar warnanya itu cantik, hasilnya itu lebih cantik kayak gitu. Terus oke, nggak apa-apa, nanti kita bakal makan juga, rasanya juga bakal sama. Dan lanjut, ini kita potong-potong. Ternyata di sini pisau kita nggak punya pisau yang bener-bener tajam, jadinya itu semua hancur guys. Tapi nggak apa-apa, untuk rasanya itu the best, enak ternyata banget. Buat di rumah tuh lebih enak ya guys kalau ketimbang beli. Dan kita dapatnya juga banyak, karena aku pernah waktu ini beli satu roll sushi itu harganya itu sekitaran 800 rupiah, sekitaran 150 ribuan gitu lah. Menurut aku harga segitu tuh harga yang lumayan mahal, dan menurut aku buat di rumah itu lebih praktis dan lebih, kita tuh lebih enjoy makannya. Terus ini kita udah siap-siapin, aku bawa makanannya itu ke luar ke meja. Terus ini paraku tuh udah mengambil sup buat dimakan nanti. Tada, ini hasilnya. आमाले खान्न Guys, ini tuh enak banget. Ini tuh mie-nya itu walaupun mie instan itu enak banget perpaduannya. Ini tuh mie-nya juga nggak terlalu pedas. Terus rasanya tuh creamy dari carbonara. Terus kita tambahin lagi sesame atau wijen biar enak. Terus lanjut, ini untuk kimbapnya tuh bener-bener enak guys. Walaupun kita tuh buatnya tuh asal-asalan, cuma rasanya tuh enak banget. Apalagi chickennya itu, mertua aku yang cowok itu dari yang gak suka sama makanan luar, dia itu sampai menambah berkali-kali si chicken crispy Korean ini tuh. Enak banget, ternyata buat di rumah itu lebih enak ketimbang beli di luar. Sebenarnya beli di luar juga enak, cuman kita kan lebih bagus kalau kita buat di rumah, kita tahu apa ini sehat atau enggaknya. Dan buat kalian yang pengen, jangan lupa di request guys, karena buat makanan Korea itu segampang itu. Aku nggak tahu ya guys, karena ini kali pertama aku buat makan Korea dan enak banget. Kalian bisa lihat dari ekspresi aku sama ipar aku tuh sampai terus memuji makanannya tuh enak banget, lihat enak banget, saya suka banget. Next kita buat lagi, kita nanti mau buat makanan dari negara mana lagi, karena dia tuh suka banget sama aku, karena aku tuh suka banget buatin dia masakan baru kayak gitu loh guys. Oke guys, sekian dulu untuk video aku hari ini. Semoga kalian suka sama videonya. Mungkin ini videonya nggak terlalu bagus ya menurut kalian, terlalu random, dan maaf banget kalau aku tuh sering banget pakai voice note, karena aku tuh nggak bisa ya guys buat video langsung ngomong gitu, karena dengan keterbatasan keluarga aku tuh yang terlalu terintrovert. Apalagi sebenarnya ini ipar aku tuh, aku take video tuh nggak bilang-bilang loh guys, karena dia tuh introvert. Dia tuh mungkin tahu aku tuh take video, cuman dia tuh takut juga ngomong ke aku. Dan aku tuh nggak juga pengen memaksakan keluarga aku tuh harus ikut di konten-konten aku ini. Oke guys, next kita masak apa lagi ya? Kalian jangan lupa cantumin di kolom komentar. Dan terima kasih sudah menonton. See you in the next video. Bye bye.